Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heron dan kita akan kembali mengomentari video dari Didik Yuli yang judul Mualaf Keciduk Lagi. Orang Kristen tidak dikenal dan tidak tidak diakui Yesus gitu. Oke, kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf yang keciduk lagi, menyesatkan banyak umat. Ya, faktanya Anda menyesatkan gitu. Saya udah banyak tunjukkan di video-video saya guys. Sebenarnya dia inilah menyesatkan gitu. Bukan para mualaf ini, justru mereka tuh keluar dari kesesatan dengan mereka menjadi mualaf. Yang awalnya mereka kesesat menjadi mereka menuju kepada kebenaran. Justru dialah yang menyesatkan guys. Jadi orang-orang mualaf ini sudah benar gitu kan, udah keluar dari kesesatan, malah dia menuduh mualaf ini mengajarkan kesesatan. Padahal mualaf itu sudah keluar dari kesesatan guys, gitu loh. Bisa dibilang ya mualaf odong-odong mungkin ya. Karena dia ini mualaf itu tidak ada yang ngodong-ngodong, kecuali kalau mualaf itu karena mimpi. Yang ngodong-ngodong adalah orang yang pindah agama karena mimpi. Mimpi ketemu Yesus lah, mimpi ketemu Roh Kudus lah, itu baru ngodong-ngodong. Kenapa? Dia tidak mengkaji yang tertulis guys. Para mualaf ini, saya lihat faktanya, kita lihat faktanya, mereka mengkaji apa yang tertulis. Mereka menyampaikan kan, kenapa saya pindah? Karena dalil yang ini, dalil yang ini. Mereka selalu menyampaikan apa yang tertulis itu. Tidak pernah mereka mengatakan, saya pindah karena mimpi ketemu ini, ketemu ini. Enggak, karena mereka tahu mimpi cuma fantasi. Kita butuh yang real, yaitu apa yang tertulis. Kebenaran itu adalah pada yang tertulis. Harus di-compare guys. Ini kok aneh ya ajarannya gitu. Dan ini gak masuk akal. Akhirnya mereka mualaf gitu. Jadi sekali lagi, gak ada mualaf odong-odong kecuali orang-orang yang murtad. Itu baru odong-odong. Karena mereka murtad karena berdasarkan mimpi guys. mengaku mualaf karena hasil dia belajar Alkitab. Saya tidak tahu belajar yang seperti apa sehingga mengakibatkan seseorang. Gini, belajarnya saya sampaikan ya. Belajar ini adalah melihat Alkitabnya dan memakai pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar ya. Karena manusia kan punya akal dan logika. Mereka cek, kita akan cek. Apakah ini Alkitab sesuai dengan apa yang disampaikan pendeta? Oh, ternyata tidak. Yesus menyampaikan ini, pendeta menyampaikan hal lain, guys. Yesus ngomong tentang hal zina, tentang cerai gitu kan. Pendeta malah ngomong yang lain, tidak boleh cerai gitu. Nah, jadi sekali lagi kita meneliti apa sih sebenarnya yang Yesus ucapkan, siapa sih dia yang dia katakan gitu. Jadi kita hanya percaya pada apa yang Yesus katakan. Dan itulah gunanya mempelajari Alkitab untuk mengetahui, untuk menganalisis, untuk membreakdown, untuk merumuskan apa ya sebenarnya Yesus katakan dan ajarkan. Nah, itu yang kita ikuti. Dan mualaf itu sadar, oh ternyata ajaran Yesus ini beda sama ajaran pendeta. Akhirnya mereka sadar, ada miss di situ, ada kontradiksi di situ. Akhirnya mereka mualaf, guys. Menjadi mualaf. Ya biasanya sih kalau belajar Alkitab kemudian orang mualaf itu referensinya salah. Jadi dia tidak berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus, tapi justru orang belajar itu, nah kalau gini, kalau semua orang belajar minta bimbingan Roh Kudus ya, bro, orang di dunia ini di sekolah tuh orang pintar tuh monopoli orang Kristen nggak? Enggak, bro. Ya, apapun agama Anda, mau Anda beragama Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha, mau tidak beragama sekalipun, Anda akan bisa jadi pintar kalau Anda mau belajar. Ya, ingat, bukan monopoli dari orang-orang Kristen. Orang Islam pun bisa pintar, orang tidak beragama pun bisa pintar, gitu. Albert Einstein, sebut lagi siapa namanya, ya? Siapa lagi yang lain? Banyak, guys. Orang yang jadi yang ngerti ya, doa itu hanya sebagai agar doa itu agar permintaan keyakinan kita agar ditolong, ya. Tetap Tuhan itu Maha Adil. Makanya konsep ini ada di Islam. Kristen nggak ada. Tuhan itu Maha Adil. Dalam Islam itu Tuhan Maha Adil. Dia tidak memandang apa agamamu, apa sukumu, ya. Dia akan memberikan kepada orang-orang yang layak. Orang-orang layak yaitu orang yang mau belajar, orang yang mau bekerja keras, apapun agama Anda. Orang Kristen yang mau belajar, dia akan beri Anda ilmu. Orang Islam mau belajar, dia akan beri Anda ilmu. Bahkan orang-orang tidak beragama pun, dia akan beri Anda ilmu. Kalau sepanjang Anda mau belajar. Itu konsep Tuhan dalam Islam. Dia akan kasih rezeki kepada seorang yang mau berusaha. Maka tidak pernah apa agamamu, orang kaya bisa di semua agama ya. Bahkan orang tidak beragama pun bisa kaya, tergantung usaha dia. Tergantung usaha dia harus keras dan cerdas guys. Itu poinnya.
Jadi bukan monopoli orang Kristen gitu. Jadi dia nggak paham. Ya, kalau begitu caranya, makanya orang tidak akan pernah pintar kalau dia tidak masuk Kristen. Kenapa? Karena tidak berdoa dengan cara minta pada Roh Kudus kan. Itu logika berpikirnya gitu guys. Ya, padahal faktanya adalah orang banyak pintar tanpa berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Itu loh poinnya. Membaca buku-buku dari Insan Moko Ginta, almarhum gitu ya, Ahmad Didat, ya mungkin seperti itu. Tapi mari. Oh, jadi buku Ahmad Didat Semoko Ginta tuh salah, kalau baca buku berita benar. Ini kan suatu misleading guys, ya. Ingat ya, kita ketika membaca, misalnya kita membaca buku Ahmad Didat, buku Isa Moko Ginta, kita banding membaca buku Pendeta, itu kita compare, jadi kita nggak asal baca gitu. Kita compare mana yang benar itu, kita nilai, kita analisis itu guys. Kita bandingkan dengan bukunya. Oh, ternyata Pak Insa Moko Ginta bentar gitu. Apa yang disampaikan di bukunya itu tidak sesuai dengan apa yang pendeta ajarkan. Gitu guys. Jadi kita bukan baca bukunya lalu kita percaya, enggak. Kita analisis semuanya gitu. Makanya di ini ngerti. Kalau dia udahlah nggak baca Ustadz Moko Ginta, dia analisis, dia hanya percaya pada pendeta saja gitu. Percaya pada teologi, bahkan dia tidak ngecek sendiri Alkitab. Saya buat video sebelumnya kan, bahwa Yesus sesungguhnya adalah mengajarkan untuk menuruti ya apa yang dijadikan oleh ahli-ahli Taurat dan hukum orang-orang Farisi. Tapi faktanya orang Kristen tidak menuruti dan melaksanakan itu gitu guys. Kita melihat video berikut ini. Jadi beliau itu balik, nanti saya membuka Alkitab itu, dari kejadian itu saya buka ulang-ulang, saya mencarikan ayat yang menggambarkan Yesus itu Tuhan, Islam, Muslim. Jadi ternyata apa yang beliau katakan itu benar adanya. Jadi saya memang tidak ubah ya, seperti orang-orang atau ustadz-ustadz yang mendapatkan hidayah di Indonesia juga ya. Selama ini saya nonton di konten YouTube, mereka atau beliau-beliau ini juga mengutarakan hal yang sama. Jadi saya juga adalah seorang daripada golongan yang ada dalam itu, yaitu seperti bila membaca Alkitab itu berurutan dan meneliti ayat itu, bukan karena pahaman kami yang dulunya. Kalau kita membaca terus macam ayat ini dibantu dengan iman kita, sebab kita ini sudah ada Roh Kudus penolong. Jadi kita membenarkan ayat itu. Jadi sejenak itu saya lupakan Roh Kudus itu, saya baca dengan akal sendiri. Nah, maksudnya gini guys ya, Roh Kudus maksudnya ini adalah dogma. Dia itu sudah dijejarkan oleh dogma. Ingat ya, Yesus Tuhan. Dogma orang Kristen adalah Yesus Tuhan. Apapun terjadi, Yesus Tuhan. Apapun ayatnya berkata, Yesus Tuhan. Itu dogma loh ya. Dan dogma lagi ya adalah Yesus datang untuk nebus dosa di kayu salib. Itu dogma. Jadi itu maksud dia dengan Roh Kudus tuh guys. Dogma. Suatu yang sudah digariskan. Jadi nggak boleh melenceng itu. Jadi apapun ayat ngomong harus begitu larinya gitu. Ngerti ya? Yesus Tuhan. Walaupun Yesus katakan Tuhan Allah kita adalah Esa. Tetap Tuhan Allah kita tuh ya Yesus juga gitu. Jadi dogma guys. Mereka tuh harus baca itu dengan dogma gitu. Nah itu yang coba dia singkirkan. Dia netral ya. Dia buang itu dogma semua. Dia menjadi seorang yang membaca kitab tuh dengan netral. Tidak termakan dogma. Paham ya? Kayak orang misalnya gini. Kayak orang mau baca sejarah. Tapi dia sudah kena dogma ya. Bahwa PKI adalah korban gitu kan. PKI, Anda tahu PKI ya? Tahu PKI ya? PKI adalah pelaku sejarah yang kejam ya, membantai kaum muslimin. Tapi dia didogma, jadi orang-orang komunis didogma kalau baca sejarah tentang PKI itu ya, tentang pembunuhan para jenderal, mereka didogma orang-orang PKI ini kalau mereka adalah korban. PKI adalah korban. Jenderal ini adalah orang yang mau mengkudeta Soekarno. Itu mereka didogma dengan itu. Kepala mereka dicuci dengan itu ya, didogmakan gitu kan, sehingga ketika mereka membaca sejarah atau mereka nonton film tentang pemberontakan gitu PKI, mereka tidak netral. Apa yang mereka bayangkan? Wah, ini bohong, ini videonya nih. Itu sebenarnya itu yang dilakukan oleh orang itu benar itu. Ketika para penculik jenderal itu benar itu, karena jenderal ini mau kudeta Soekarno. Itu yang mereka pikirkan guys gitu. Walaupun itu salah dan sadis ya kejadian itu. Bagaimana para jenderal itu dianiaya, dibunuh gitu, sadis loh. Mereka tidak lagi mikirnya itu, memang jenderal itu layak dibunuh gitu kan. Nah, itu namanya dogma. Kalau orang netral enggak, orang netral dia kan nonton aja dan lihat, aduh, ini kejam ini nih. Enggak layak PKI melakukan ini gitu. Apapun salah para jenderal itu, anggaplah dia tidak ada makan juga dogma sama ini. Dogma kalau PKI itu adalah pelaku.
Dia akan nonton sebagai netral gitu kan. Dia akan lihat ini nggak layak nih PKI melakukan ini pada jenderal. Dia kan berpikir, ya netral itu kan berpikir kalau seandainya jenderal ini bersalah, ya tangkap baik-baik, serahkan ke Soekarno, hadapkan dan adili dan konfrontasi gitu kan. Berdebat kok perlu. Benar nggak kalian yang mau kudeta Soekarno? Nah itu orang netral. Tapi karena orang-orang komunis sudah direcokin dengan dogma kalau PKI adalah korban, jenderalnya adalah orang jahat yang mau kudeta Soekarno, mereka akan memandang film itu seperti itu. Itu layak memang, itu bagus sekali. Jenderal itu memang sudah dilakukan seperti itu. Nah itu namanya dogma guys. Nah dia ini, sudah kita ini berusaha menghilangkan itu. Dogma bahwa Yesus Tuhan, dogma bahwa Yesus mati di kayu salib. Maka dia baca kitab dengan netral. Ya, dengan baca apa sih sebenarnya Yesus katakan, apa sih yang Yesus ajarkan, gitu loh guys. Itu poinnya. Ini benar atau tidak adanya. Jadi setelah saya membaca itu, saya ketemukan beberapa ayat yang menurut saya janggal, ya terutama di Matius pasal 7 21 sampai 23 itu. Saya hafal ya guys. Ya, saya sebutkan ya sebelum dia bacakan ya. Saya hafal guys. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayat 21-nya, ayat kedua 22 bilang, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Ayat 23 Yesus berkata, pada saat itulah aku akan mengatakan kepada mereka semua, nyalah kalian semua di hadapanku, aku tidak mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Saya aja hafal ayatnya guys, itu loh. Dan saya hafal dan saya ngerti maknanya. Karena ini simple sebenarnya. Kalau Anda netral ya, dan Anda tidak tidak termakan terpengaruh oleh dogma Yesus Tuhan, tidak terdoktrin dengan Yesus Tuhan, Anda akan bisa memahami ayat ini dengan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar guys. Ingat, kuncinya adalah pemahaman sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Apa sih maksud kalimat ini gitu kan? Apa sih maksud ayat ini gitu? Di mana Yesus berkata di zaman akhir nanti banyak yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Lalu Yesus berkata, siapa mereka ini? Hanya orang Kristen. Tidak ada orang di luar Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, apalagi melakukan banyak pekerjaan dengan namanya. Gak ada guys. Saya tidak akan melakukan itu. Orang Hindu, Buddha tidak akan melakukan itu, apalagi orang tidak beragama. Hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan dan melakukan banyak kegiatan dengan namanya guys. Ingat itu poinnya. Ayat 23-nya, aku tidak mengenal engkau. Pada masa itulah aku berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Ya, nialah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu saya berpikir, siapa Kristen yang dimaksud Yesus ini yang tidak mengenal kami ini, yang dia bilang tidak dikenal, nanti kemudian yang memanggilnya. Semua yang menyebut dia Tuhan melakukan banyak kebaikan atas namanya. Karena logikanya adalah kan dosa ditebus gitu. Jadi gimana pun orang Kristen salah ya, dosa ditebus tidak akan mungkin dia suruh Yesus gitu. Yang disuruh Yesus adalah dosanya nggak tebus, yaitu dia yang tidak tidak percaya dia Tuhan gitu kan. Tuhan. Lalu hal ini kemudian bermain di benak saya, berpikir saya, bagaimana saya mengimani ini, ya, bagaimana saya menentang ayat ini, sedangkan ini tertulis di Alkitab saya. Lalu saya mencari kebenaran itu dengan membawa Alkitab saya terus kepada ayah almarhum arwah yang telah mengislamkan saya itu. Saya membawa Alkitab itu dan membuat perbandingan. Lalu beliau menerangkan bahwa Nabi. Ya, perbandingan di hadis guys. Jadi di hadis itu dikatakan nanti ya pada hari terakhir juga, yaitu kedatangan kedua, Yesus atau Nabi Isa akan turun untuk mematahkan salib dan bunuh babi. Nah ini sesuai dengan Matius tadi, sesuai. Di Alkitab dikatakan Yesus datang kedua kalinya pada hari terakhir itu untuk mengusir orang Kristen. Di hadis dikuatkan dengan mengatakan Yesus akan turun kedua kalinya untuk, tadi selain di Alkitab mengusir orang Kristen, di hadis dikatakan dia akan mematahkan salib dan bunuh babi guys. Lengkap sudah gitu. Jadi apa yang disampaikan Alkitab ini dikuatkan oleh hadis tadi gitu guys. Isa itu atau Yesus itu adalah seorang nabi. Itu kan dibaca di mana-mana tempat. Bahkan Yesus berkata yang sama dengan Al-Quran, itu pun dia diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan di Alkitab juga ada, ya, saya diutus hanya kepada umat Israel. Jadi dari situ dan untuk pengetahuan semua, saya tanpa ragu-ragu
berpikir panjang, sebab saya ingin mencari eksistensi ketuhanan yang disebutkan Nabi Yesus di Yohanes 17:3 itu. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mengenal engkau. Yesus katakan mengenal engkau. Salah satunya yang benar. Berarti Allah selain engkau itu Allah yang salah. Yaitu siapa? Allah Anak. Allah Roh Kudus itu Allah yang salah, guys. Yang benar itu ya hanya adalah satu Allah yang engkau itu. Berarti Yesus, yaitu aku, bukan Allah yang benar. Dia Allah yang salah gitu. Ya, dia bukan Bapa, bukan Allah. Ya, dia cuma manusia, cuma nabi utusan, guys. Gitu loh. Sementara saya nanti itu menuhankan dia. Jadi untuk acuan apa saya menuhankan sedangkan dibantah oleh Yesus? Jadi video dari Pak Sugi ini yang memilih channel SAS gitu ya, ini sangat panjang sekali. Jadi mengambil sedikit dari bagian ini ketika mualaf ini menceritakan bagaimana dia mualaf. Jadi sebenarnya dia ini bukan orang Indonesia tapi orang Malaysia. Menceritakan bagaimana dia mualaf ketika dia kerja di kebu sawit, ada orang yang datang menyampaikan kepada dia bahwa Yesus itu Muslim gitu ya. Nah karena itu dia akhirnya belajar Alkitab, mencari-cari, ternyata benar Yesus itu Muslim gitu ya. Tapi bohong gitu ya. Nah Ya, karena Anda tidak ngerti Alkitab Anda sendiri gitu. Yesus katakan ya, demikianlah mereka mengenal engkau, satu Allah yang benar, yaitu la ilaha illallah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Rasulullah. Itu jelas. Yesus utusan Allah, Allah satu-satunya benar. Berarti dia Tuhan selain Allah, Yesus utusan Allah. Itu adalah rukun iman, guys. Ya, jadi itu bukti Yesus Muslim, Islam. Dia nggak ngerti itu. poin menariknya adalah ketika si Bapak mualaf ini bilang gitu ya bahwa ternyata orang Kristen itu tidak dikenal oleh Yesus, bahkan dia ditolak oleh Yesus pada akhir zaman nanti gitu ya. Buktinya ayat ini ada di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, beliau ini mendapatkan jawaban yang seperti ini karena ketika dia membaca Alkitab meletakkan Roh Kudus sementara katanya dan mengandalkan akalnya sendiri. Ya, bisa jadi karena itu ya, karena itulah beliau menjadi mualaf. Iya, karena dia tidak terracuni oleh dogma. Dia netral, guys. Orang netral akan cerdas gitu. Karena dia tidak termakan dogma. Dogma itu merusak, guys, dogma itu. Jadi kalau Anda sudah termakan dogma, Anda bisa belajar. Contoh kayak orang yang termakan dogma PKI lah. PKI korban, ya kan? PKI bukan pelaku. Mereka kan tidak bisa netral, belajar yang baik nggak bisa. Dikasih apapun mereka akan katakan PKI itu benar gitu kan. Padahal PKI salah gitu. Kalau dia lihat kan nggak mungkin PKI benar, wong aksinya sadis kayak gitu kok, bunuh jenderal dengan cara begitu gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Nah, mari kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Benarkah orang Kristen itu nanti ketika akhir zaman dia ditolak oleh Yesus, bahkan Yesus sendiri tidak mengenalnya, sehingga ayat ini membuat mualaf ini ragu-ragu dengan imannya. Mari kita melihat. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 gitu ya. Itu sebenarnya ayat ini berbicara tentang hal pengajaran sesat. Jadi Iya, pengajaran sesat itulah menuhankan Yesus tadi, menyebut dia Tuhan dan melakukan banyak kebaikan atas namanya. Itu sesat, pengajaran sesat itu. Makanya Yesus usir mereka, guys. Itu poinnya. Itu yang sesat itu, pengajaran sesat itu. Makanya Yesus usir kan orang-orang yang begitu gitu kan. mungkin beliau ini membaca Alkitabnya tidak secara keseluruhan, tapi sepotong-sepotong. Nah, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-15, itu jelas konteks ini Yesus berbicara tentang apa gitu ya. Padahal Yesus dalam konteks ini itu berbicara tentang pengajar sesat. Ya. Mari kita baca mulai dari ayat 15 supaya kita nggak gagal paham seperti mualaf ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka... Nah, poinnya adalah, ingat ya, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi mereka ini pura-pura seperti domba, alias pura-pura sebagai pengikut Yesus. Ingat, domba adalah pengikut Yesus ya. Domba adalah, karena Yesus diutus untuk domba-domba yang lain di umat Israel.
Berarti domba adalah pengikut Yesus. Mereka menyamar sebagai pengikut Yesus. Tapi sungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, jadi mereka ini siapa? Orang-orang yang datang belakangan, guys. Ya, ingat orang-orang awal ini masih tauhid. Orang-orang Nasrani awal ini masih tauhid. Mereka menganggap Yesus cuma nabi. Datanglah orang-orang kemudian, yaitu pengikut Trinitarian. Ya kan? Nah, mereka ini adalah serigala buas gitu. Mereka ngubah-ngabrik ajaran Yesus. Sehingga mereka ujungnya nanti ajaran mereka apa? Yaitu menyebut Yesus Tuhan, melakukan banyak kebaikan dengan namanya. Maka Yesus usir mereka, guys, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu gitu loh. Coba, kapan Yesus mengajarkan akulah Tuhan dan sembah aku? Kenapa mereka lakukan? Berarti mereka adalah orang yang sesat. Karena mereka tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, guys. Itu poinnya. Adalah serigala yang buas. Jadi Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan cara menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah Jadi orang... buahnya ini beda sama yang diajarkan Yesus. Yesus ajarkan hukum cerai, ya, ngajarkan untuk turutilah dan lakukanlah ajaran dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Disuruh ikuti, guys, turuti. Nah, tapi buahnya nih yaitu orang Kristen tidak melakukan itu, tidak menuruti dan tidak melakukan ajaran hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi beda buahnya kan. Yang Yesus ajarkan itu adalah ini, dan mereka melakukan ini, yaitu beda buahnya, guys. Artinya memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak... Ya, mungkin Yesus mengajarkan yang baik-baik, yaitu yang benar ya, hukum Taurat tadi, kitab para nabi, hukum Taurat Musa, yang diajarkan juga oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tiba-tiba buahnya adalah orang Kristen, itu nggak nyambung. Makanya buahnya nggak mungkin Kristen gitu. Buahnya Yesus nggak mungkin Kristen. Buah Yesus adalah siapa? Kaum muslimin, pengikut Yesus awal. Mereka yang masih mengaku Yesus cuma sebagai nabi dan mengakui yang tadi itu, inilah hidup yang kekal itu. Jadi kaum muslimin yang mana waktu itu mereka mengakui bahwa mereka mengenal engkau sesuai yang benar, la ilaha illallah, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus, Yesus Rasulullah. Itulah yang benar, guys, buahnya. Bukan malah Yesus Tuhan gitu. Itu bukan buah yang benar, buah yang baik, tapi buah yang sudah melenceng dari apa yang Yesus ajarkan, apa yang orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ajarkan, guys. Baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa ini, guys, maksudnya? Api itu adalah azab. Ya, ingat? Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, yaitu pohon tadi yang menghasilkan umat Kristen, karena umat Kristen kan hasil dari buah yang nggak baik. Karena buahnya beda dengan pohonnya, yaitu Yesus. Apa yang Yesus ajarkan tidak dilakukan oleh umat Kristen. Apa yang Yesus ajarkan apa? Itu tadi yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Itu yang Yesus ajarkan. Tapi umat Kristen tidak melakukan itu. Mereka malah melakukan dan mengajarkan perjanjian baru gitu. Nah, jadi yang mengajarkan ini harus ditebang dan dibuang dalam api.